Dari air laut keluar satu perahu kapal yang sangat besar, sampai para hamba Tuhan itu tadi tercengang gitu. Dan perahu ini semakin tinggi sangat besar, dia keluar dari dasar laut gitu. Nah, dan luar biasanya saat itu perahu itu persis seperti perahu Nuh yang sering kita lihat di sosial media. Saya katakan kepada dia, inilah pekerjaan yang akan kau kerjakan, yaitu membawa orang-orang untuk masuk ke dalam perahu ini. Sebab waktunya sudah singkat, saya bilang. Jadi orang-orang harus dibawa masuk ke dalam perahu ini. Semua penduduk-penduduk ini harus diselamatkan. Sebab sesuatu yang besar hendak terjadi. Mana Sorgawi? Seorang yang masih muda, dia maju ke depan. Dia katakan, "Bu, saya siap," katanya. Nah, jadi ini kami berdiri di dekat pantai, ya. Jadi di dekat pantai itu banyak orang ya. Jadi pemuda ini katakan, "Bu, saya siap," gitu. Akhirnya di waktu dia siap, saya katakan, "Majulah ke depan. Maka engkau akan melihat pekerjaan besar apa yang akan kau kerjakan yang Tuhan perintahkan." Nah, di saat dia maju, tiba-tiba dari air laut keluar satu perahu kapal yang sangat besar, sampai para hamba Tuhan itu tadi tercengang gitu. Dan perahu ini semakin tinggi sangat besar, dia keluar dari dasar laut gitu. Nah, dan luar biasanya saat itu perahu itu persis seperti perahu Nuh yang sering kita lihat di sosial media. Saya katakan kepada dia, inilah pekerjaan yang akan kau kerjakan, yaitu membawa orang-orang untuk masuk ke dalam perahu ini. Sebab waktunya sudah singkat, saya bilang. Jadi orang-orang harus dibawa masuk ke dalam perahu ini. Semua penduduk-penduduk ini harus diselamatkan. Sebab sesuatu yang besar hendak terjadi, saya bilang. Jadi pemuda ini katakan, "Baiklah, saya akan melakukannya." Nah, jadi pemuda ini dipercayakan sebagai seorang yang benar-benar seperti Nuh. Jadi yang tadi itu mereka karena terlebih dahulu saya katakan engkau akan ditolak, engkau akan dihujat, engkau akan dihina. Mereka menolak pekerjaan ini. Jadi hanya seorang pemuda saya sampaikan kepada dia, pergilah ke pemukiman dan bawalah semua siapa saja yang mau diselamatkan, saya bilang. Karena ini sudah akan selesai, akan ada sesuatu yang besar terjadi. Nah, kemudian kami pergi. Aku beserta dengan anak ini tadi. Kami pergi berseru-seru ya. Dan memang apa saudara? Ditolak, banyak yang menolak. Jadi si pemuda ini kan sampaikan kepada para orang-orang di sana, Ayo masuk ke perahu itu. Nah, jadi mereka melihat bahkan perahu itu lebih tinggi dari pemukiman mereka gitu. Sangat besar gitu ya. Nah, ayo masuk karena akan ada sesuatu yang besar hendak terjadi. Ayo semua masuk gitu. Jadi dia sangat antusias. Tetapi memang luar biasanya tergenapi di mana dia banyak ditolak. Sangat banyak yang menolak, bahkan mengatakan engkau bodoh gitu. Ya. Dan saya hanya melihat bagaimana perjuangannya. Nah, jadi di saat itu saya juga berjalan, tetap mengarahkan kepada mereka, masuklah ke perahu itu. Karena memang sesuatu yang besar akan terjadi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Nah, luar biasanya tiba-tiba saya seperti terbang. Ya. Dan saya seperti marah kepada mereka. Saya sampaikan, percayalah, kalau sesuatu yang besar hendak terjadi atas tanah ini, atas bumi ini, kalian harus masuk ke dalam perahu itu. Nah, mereka hanya melihat gitu. Dan di saat posisi seperti terbang seperti itu, ada yang percaya.
dan masuk ke dalam perahu itu. Ya, tetapi memang hanya sedikit dibandingkan dengan masyarakat yang ada di situ, orang-orang saat itu ya, paling hanya 0, sekian persen ya. Jadi paling hanya 1, 2, 3 orang yang mau masuk, sementara itu sangat banyak gitu ya. Nah, itu berbicara apa? Di zaman ini kita sebenarnya sudah dibawa untuk masuk ke dalam masa seperti Nuh. Kita harus masuk ke dalam bahtera. Nah, ini sebenarnya udah lain dari topik ya, tapi saya harus sampaikan ya. Nah, kita harus masuk ke dalam bahtera. Nah, di saat seseorang yang memberitakan kebenaran akan firman Tuhan yang akan membawa kita kepada keselamatan, memang bagi dunia ini itu suatu kebodohan. Karena banyak dunia yang tidak akan mengetahuinya. Dan kita akan tertolak. Pemberitaan-pemberitaan itu akan tertolak. Sama seperti di zaman Nuh. Di saat dia menyatakan sesuatu yang besar hendak terjadi atas bumi ini, orang mencela dia, bahkan menganggap dia gila. Karena memang seperti konyol gitu ya. Nah, jadi mereka tidak percaya. Sama dengan zaman ini. Di saat orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa untuk menyerukan segala sesuatu apa yang harus kita lakukan, langkah-langkah kita untuk menuju kerajaan sorga, maka bagi dunia itu suatu kekonyolan ya. Nah, karena apa? Langkah-langkah menuju kerajaan sorga itu apa? Kita harus mengerjakan keselamatan. Keselamatan itu seperti apa? Saya banyak menyampaikan bagaimana kategori yang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga ya. Sepertinya banyak orang yang jadi seperti stres gitu. Masa segitunya gitu. Nah, padahal sesungguhnya bukannya berat ya. Bukan berat untuk melakukan semua itu. Nah, kenapa bagi mereka berat? Karena di zaman ini orang sudah biasa dengan khotbah-khotbah kemakmuran ya. Orang sudah terbiasa dengan khotbah-khotbah yang mengenakan telinga. Jadi seorang pernah bertanya kepada saya, seandainya lah dulu Bu, ada ini tetangga saya. Nah, jadi tetangga ini benar-benar melukai hati saya gitu. Saya memang tidak suka sama dia gitu. Nah, tapi saya taat akan perintah Tuhan, saya tetap berdoa, saya menyembah. Terus bagaimana nih Bu? Apa saya nggak layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga? Nah, saya katakan, saya bukan hakim. Tapi firman Tuhanlah yang akan menjadi hakim. Di saat kamu tidak menyukainya, kamu membenci dia. Tanpa kamu sadari kamu membenci. Nah, sementara firman Tuhan katakan, kalau kita membenci saudara kita, kita sama dengan seorang pembunuh. Jadi sekecil apapun itu akan menjadi noda, akan menjadi cacat kita di hadapan Tuhan. Banyak lagi yang bertanya tentang segala keintiman gitu. Jadi tentang segala peraturan-peraturan, seandainya aku melanggar seperti ini nih gitu ya kan. Dan aku melakukan yang lain, gimana dong? Aku bisa masuk surga apa enggak? Saya bukan hakim, firman Tuhan yang menjadi hakim. Sekecil apapun perintah Tuhan itu, tidak ada yang ditiadakan. Ya kan Tuhan mengerti, Tuhan berdaulat aja, kita nggak boleh sembarangan berbicara seperti itu ya. Nah, Tuhan memberi ketetapan bagi kita, dan di dalam segala ketetapan dan perintah kita tidak boleh melanggarnya. Namun di dalam ketetapan dan setiap perintah itu, yang penting di sini pemahaman kita, bukan karena filsafat manusia, tetapi atas dasar firman Tuhan. Oke, saya lanjut. Berikutnya, pernah lagi di satu mimpi, Tuhan membawa saya ke dalam satu tempat. Saat itu jubah yang aku pakai, itu jubahnya putih juga. Tapi putihnya seperti kusam. Nah, jadi, dan saya tahu saat itu hubungan saya ada yang berkurang di hadapan Tuhan. Kemudian dia membawa saya ke dalam satu tempat. Di sana ada tersedia pakaian. Nah, pakaian ini saya kenal gitu. Dan saya tahu itu pakaian saya. Nah,
saya diperintahkan untuk mengganti pakaian saya dan memakai ini. Akhirnya saya mengganti pakaian saya itu dengan pakaian yang ada di hadapan saya. Itu penuh dengan manik-manik ya, kristal-kristal gitu. Saya memakainya. Kemudian Tuhan katakan, pergilah. Nah, perginya ini bukan ke sorga, tetapi pergi untuk melayani. Nah, saat itu saya pergi ke setiap rumah-rumah. Jadi satu tempat ada satu perkumpulan, ada sekitar 5-6 orang gitu. Mereka berkumpul saat itu. Ada seorang perempuan yang merokok. Nah, saya katakan, dan saya melihat memang dia seperti agak frustasi gitu. Saya katakan, ibu kenapa merokok? Dia katakan, apakah memang merokok itu salah? Kan tidak salah, dia bilang. Nah, saya katakan itu salah. Buktinya saya tidak apa-apa, saya merokok. Dan tidak ada tertulis dalam firman Tuhan dilarang merokok. Nah, terus saya bilang, di dalam tubuhmu pun itu akan merusak. Dan secara roh pun engkau telah merusak itu semua. Jadi dia katakan tidak masalah. Nah, tiba-tiba Tuhan menggerakkan aku untuk menepuk punggungnya. Di saat punggungnya aku tepuk, dia seperti tertunduk. Nah, tidak lama kemudian dia menjerit histeris. Ternyata di saat saya menepuk punggungnya tadi, dia dibawa ke alam roh, di mana dia melihat dirinya yang sesungguhnya di saat merokok. Jadi dia tersiksa, rohnya benar-benar tersiksa. Nah, akhirnya dia katakan, ternyata ini bukan tubuh kita yang sesungguhnya. Ternyata ini adalah daging yang hanya sementara. Ternyata saya telah menyiksa diri saya yang sesungguhnya. Jadi yang sesungguhnya itu kita di dalam Tuhan, kata ibu ini. Tidak berapa lama kemudian saya melayani orang yang di sampingnya. Dan saya memegang mata mereka semua. Nah, satu persatu saya pegangin mata mereka. Di saat saya pegangin mata mereka, mereka itu melihat diri mereka yang sesungguhnya secara roh. Nah, dan tidak lama kemudian orang-orang berbondong-bondong datang. Dan mereka semua aku pegangin matanya. Nah, kemudian aku terbangun. Saya sadar apa arti jubah tersebut. Dan apa arti waktu saya memegang mata mereka. Jadi pelayanan itu bukanlah hal yang tidak kudus, ya. Pelayanan atau pekerjaan Tuhan itu adalah hal yang kudus. Jadi di sini pembelajaran bagi kita semua yang memang memiliki panggilan untuk full time di dalam Tuhan. Nah, di dalam mimpiku saya memakai pakaian warna putih, tapi putihnya kusam. Dan Tuhan menyuruh saya menggantinya. Artinya di sana, bukan karena pakaian saya putih ya, bukan. Nah, artinya di sana, saya hidup dan saya memberi diri kepada Tuhan. Tetapi masih ada yang harus saya bereskan dari hidup saya. Jadi tidak boleh ada yang kurang di dalam Tuhan. Di saat kita memang benar-benar hidup memberi diri kepada Tuhan untuk melayani. Karena kita hendak menopang orang lain. Nah, jadi harus kita bereskan segala sesuatu dari kehidupan kita, ya saudara. Nah, jadi tadi kan diganti dengan pakaian yang putih yang benar-benar memancarkan kemuliaan. Artinya, di saat kita hendak melayani, hidup kita ini sudah benar-benar hidup di dalam kekudusan, sudah beres. Supaya apa? Di saat pelayanan tadi, hanya pelan saya berbicara, tetapi berkuasa. Nah, supaya pelayanan yang engkau lakukan, yaitu untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan benar-benar berkuasa, maka di sini kita harus benar-benar melayani di dalam kekudusan, ya. Jangan jadi pendusta di hadapan Tuhan. Jangan jadi pembohong di hadapan Tuhan, ya. Nah, jadi karena apa? Impartasi roh itu besar. Efek-efek yang akan timbul kepada mereka itu akan besar. Terlebih kalau mereka belum sesungguh-sungguh di dalam Kristus. Jadi jangan sampai mereka lebih kuat daripada saudara yang melayani, ya. Jadi tadi dibersihkan dulu. Pakaian itu benar-benar putih dulu.
baru diizinkan untuk pergilah katanya setelah baju ini diganti. Jadi di sini yang Tuhan pesankan bagi kita, jangan asal melayani ya, selidiki dulu hati. Saya juga kalau merasa ada kurang sedikit, saya tidak mau melayani ya, karena pelayanan ini bukan main-main, bukan hanya sekedar profesi ya, bukan hanya menunjukkan atau supaya dipuji-puji manusia, tidak. Kita melayani itu melakukan pekerjaan yang besar. Pekerjaan bukan diperintahkan oleh presiden, bukan diperintahkan oleh gubernur, tetapi Tuhan sendiri yang memerintahkan. Nah, kalau sudah Tuhan itu sendiri yang memerintahkan, maka kudus. Jadi nggak boleh sembarangan kita untuk melayaninya. Nah, karena harus sesuai antara apa yang kita perkatakan dengan apa yang kita perbuat, supaya setiap orang yang kita layani itu, di dalam pelayanan itu akan ada kuasa ya. Nah, di saat ada kuasa, maka akan terjadi kelepasan, maka akan terjadi karunia, maka mereka benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup mereka pun akan diubahkan, dan hidup mereka akan merasakan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Kristus. Haleluya. Nah, itulah pengertian daripada mimpi tersebut. Nah, di saat kita tadi sudah benar-benar dinyatakan layak untuk melayani ya, di saat kuasa itu telah diberikan, maka orang-orang yang kita layani itu di saat tadi memegang mata ya, mata rohani mereka dibukakan. Jadi mereka tidak melihat diri mereka secara jasmani lagi. Disinilah sehingga akan ada pertumbuhan dan perubahan, sehingga mereka akan berbuah yang manis dan mereka akan diselamatkan ya. Jadi supaya mereka menjadi pribadi yang benar-benar berbuah, maka pelayanan yang kita lakukan harus benar-benar di dalam kekudusan. Haleluya saudara. Oke, itu tadi kesaksian tentang bahtera ya. Jadi itu sudah sangat urgent ya. Jadi benar-benar saya melihat perahu itu sangat besar, dan itu keluar dari laut dan sangat besar gitu. Haleluya. Oke, kita masuk ke dalam topik firman Tuhan yang hendak kita sharingkan saat ini. Nah, jadi itu tertulis dari 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-28. Jadi di sini perikopnya anak-anak Elohim. Nah, anak-anak Elohim. Jadi kalau kita anak-anak Elohim, Elohim itu adalah Bapa kita. Nah, jadi kalau kita anak-anak Bapa yang di sorga, maka kita harus sama dengan Dia ya. Haleluya. Karena setiap orang yang lahir dari Elohim adalah anak-anak yang benar-benar hidup di dalam kekudusan sebab Dia kudus ya. Oke, kita baca. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya, dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya ya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Jadi setiap orang yang berbuat kebenaran adalah orang yang lahir daripada Elohim. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Elohim, dan memang kita adalah anak-anak Elohim. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Elohim, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya,
kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Haleluya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Elohim, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Elohim. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Ini poin penting ya. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Elohim menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Elohim tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Elohim. Inilah tandanya anak-anak Elohim dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Elohim. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Sangat jelas ya di sini kita membaca. Seperti apakah anak-anak Elohim itu? Seperti apakah anak-anak daripada Kristus itu sendiri? Jadi, saya ulang dari ayat yang ke-28 ya. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus. Ini siapa yang menuliskan? Ini kitab Yohanes ya. Yohanes siapa di sini? Bukan Yohanes Pembaptis ya. Nah, supaya kita memahami. Jadi ini seruan atau kitab atau tulisan yang ditulis oleh Yohanes. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya, dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Artinya apa? Kalau kita benar-benar tinggal di dalam Kristus, Kristus itu siapa? Kristus itu adalah anak Elohim yang Tuhan nyatakan ke dalam dunia untuk melayakkan kita untuk masuk ke dalam kerajaannya. Jadi bagaimana Kristus itu, demikianlah kita harus berbuat seperti apa yang dilakukan oleh Kristus. Itulah tandanya kita tinggal di dalam Dia. Sebab kita yang tinggal di dalam Kristus dan Kristus diam di dalam kita, maka kesatuan akan roh itu benar-benar kuat ya. Jadi apa yang dilakukannya haruslah kita perbuat, supaya pada hari kedatangannya, di saat kita benar-benar memiliki keyakinan atas hidup kita, di mana Kristus tinggal di dalam kita dan kita di dalam Dia, maka kita akan percaya di saat hari kedatangannya kita akan dibawa, kita akan diselamatkan. Sebab inilah tujuan kita hidup. Tujuan kita hidup bukanlah untuk dunia. Dunia ini bukan fokus kita. Dunia ini hanya tempat kita sementara. Jadi fokus kita hanyalah kepada keselamatan. Fokus kita hanya kepada iman. Fokus kita hanya kepada Kristus ya. Nah, di dalam dunia ini kita hanya bertanding. Selalu saya katakan ini ya. Di dalam dunia kita hanyalah bertanding. Sebab di dalam dunia inilah kita diuji kelayakannya. Tetapi Tuhan memberikan contoh bagi kita apa yang pantas kita perbuat supaya kita layak menjadi anak-anak Elohim. Dia adalah Tuhan yang setia. Kristus datang ke dalam dunia sebagai gambaran bagi kita
untuk segala apa yang harus kita perbuat supaya di saat kedatangannya kita dilayakkan, ya. Jadi banyak yang harus diperbuat. Selama ini banyak orang yang telah dininabobokan dengan hukum kasih karunia. Hukum kasih karunia itu apa? Hukum kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Nah, itu kita praktekkan dengan apa? Kasih kepada Tuhan. Kalau kita lihat dari ke-10 titah yang dikuduskan itu, poin pertama sampai ke-4 itu kasih kepada Tuhan, ya. Dari titah pertama sampai titah ke-4 itu kasih kepada Tuhan. Dari titah ke-5 sampai ke-10 itu sudah praktek kasih kita kepada sesama manusia. Nah, jadi kita harus taat akan segala perintah dan ketetapan yang Tuhan berikan. Sebab Dia setia, Tuhan juga taat. Di saat Dia menyatakan diri sebagai anak manusia, Dia menunjukkan semuanya, Dia taat akan semua hukum itu. Dia taat akan semua perintah-perintah itu. Jadi kalau saudara adalah anak-anak Elohim, akan ada tanda yang ada di dalam diri saudara. Yaitu apa? Mari kita buka dari 1 Yohanes pasal yang kedua. Nah, Kristus itu kita kenal sebagai juru selamat kita. Kristus itu kita kenal sebagai Tuhan kita. Jadi tanda pengenalan kita itu apa yang harus kita perbuat? Kita baca dari 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Elohim, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi kalau saudara katakan saudara mengenal Elohim, maka lakukan, turuti perintah-perintahnya. Apa saja itu? Baca kitab suci, ya. Sebab dengan pembacaan kitab suci, maka iman kita akan bertumbuh. Pengetahuan kita pun akan bertambah-tambah. Tanpa saudara membaca kitab suci, maka iman saudara tidak akan bertumbuh. Pengetahuan saudara tidak akan bertambah-tambah. Karena inilah yang mengajarkan kita akan segala keteraturan-keteraturan dalam kehidupan kita selama kita berada di dalam dunia. Jadi kita punya peraturan-peraturan khusus yang harus kita perbuat. Jadi kasih karunia itu ada sebagai apa? Bukan menghapuskan peraturan-peraturan. Kasih karunia itu ada sebagai kesempatan bagi saudara dan saya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Kadang saya berpikir, ya, kok Tuhan bolak-balik membawa ke sini? Karena apa? Kita selalu diingatkan. Kita selalu diperingatkan untuk menyadari hal itu, ya. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, kasih karunia itu ada. Itu hanyalah sebagai kesempatan bagi kita untuk layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan berarti dengan adanya kasih karunia, maka hukum-hukum yang Tuhan keluarkan dari firman-Nya sendiri akan dibatalkan. Tidak ada pembatalan akan hukum Tuhan, sekecil apapun itu. Sebab telah tertulis di dalam apa? Matius 5 ayat 17, 18, 19, 20. Tuhan katakan, Aku datang. Jadi ini perjanjian baru, ya, bukan perjanjian lama. Karena peraturan-peraturan sekarang banyak yang aneh. Itu dibedakan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Perjanjian baru itu apa? Di dalam kitab Injil itu adalah perjalanan Tuhan Yesus itu sendiri. Di sana Dia meneguhkan, ya. Kalau kita baca, bahkan di perjanjian baru tidak ada tertulis tentang hukum-hukum Tuhan. Coba dicek, ya. Itu semua ada di perjanjian lama. Jadi kalau kita berprinsip hidup kita sudah di perjanjian baru, gak ada hukum lagi di sini. Yang ada di sini hanya peneguhan. Peneguhan dari apa? Peneguhan dari hukum-hukum yang telah diberitakan di dalam perjanjian lama, yang keluar dari mulut Tuhan itu sendiri. Itu adalah firman-Nya. Firman-Nya adalah kudus dan kekal, ya. Rasul Paulus saja katakan di dalam Roma
dia bukan membatalkan hukum Taurat, tetapi meneguhkan. Ya. Jadi di dalam Matius 5 ayat 17 dikatakan, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi. Nah, penggenapannya ini yang saudara dan tidak saya lagi ya, karena saya sudah memahami ya. Penggenapan ini yang terkadang sering kali tidak dimengerti. Menggenapi tidak menghapuskan, menggenapi tidak membatalkan. Tetapi penggenapan itu di mana? Kalau saudara mau secara khusus untuk menyeringkan ini bisa ya. Nah, penggenapan yang Tuhan katakan itu di dalam darahnya apa? Penyucian, pengudusan akan segala kutuk dosa. Ya. Jadi segala peraturan tetap berlaku tetap. Karena di dalam hukum Taurat, segala hukum penyucian akan dosa itu benar-benar dilakukan. Tetapi dia menggenapinya dengan darahnya sendiri, dengan menyembelih darah anak domba sorga, yaitu dia sendiri. Supaya apa? Kita layak untuk masuk sorga. Karena kalau ini tidak ada, kita tidak ada satupun yang layak untuk masuk sorga. Ya, oleh karena apa? Kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh umat manusia. Hukum itu diberikan sebagai apa? Supaya manusia mengetahui di dalam hidup ada peraturan-peraturan yang harus dikerjakan, ya. Karena hidup kita tanpa peraturan, maka kita akan liar, ya. Nah, jadi anak-anak Tuhan bukanlah anak-anak yang liar, tetapi anak-anak yang dibentuk dan dituntun di dalam hukum-hukum tertentu. Yang dimana hukum itu Tuhan perintahkan sendiri, Tuhan perkatakan sendiri melalui firman-Nya. Jadi bukan hanya khusus kepada bangsa Israel. Artinya apa? Kenapa dikatakan kepada bangsa Israel? Arti daripada Israel adalah bangsa yang dibawa keluar dari masa perbudakan. Jadi saudara dan saya adalah Israel, yaitu bangsa yang dibawa keluar dari masa perbudakan. Saudara dan saya telah ditebus oleh darah yang kudus. Kita telah dikeluarkan dari masa perbudakan dosa. Ya. Jadi ini hanyalah kesempatan. Namun jangan salah, di dalam kesempatan itu banyak hal yang harus kita kerjakan. Jadi ingat tadi ya, di dalam Matius itu dia datang bukan untuk membatalkan ya, tetapi untuk menggenapi. Karena dikatakan ayat selanjutnya. Nah, sebab 1 iota, ayo kita baca ya supaya lebih jelas ya. Matius 5 Matius pasal yang kelima ayat yang ke-17. Di sini judulnya Yesua dan hukum Taurat. Ini ada hubungannya dengan ayat ini nanti ya. Karena dikatakan di sini kalau Kristus itu taat. Taatnya di mana gitu. Nah, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Jadi ini harus kita pegang ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Jadi Tuhan datang tidak meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Berarti kitab para nabi dan hukum Taurat tetap berlaku tetap. Ya, penggenapan ini yang harus kita pahami. Seperti apa dan di mana penggenapan itu ya. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, di ayat ke-18 dikatakan, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini. Selama belum lenyap langit dan bumi ini, berarti sampai kapan? Ini sampai detik ini karena belum lenyap langit dan bumi, ya. Nah, karena ada pengajaran juga, mohon maaf kalau agak sesak sedikit ya. Nah, karena ada pengajaran yang mengajarkan tentang hal ini. Ini katanya setelah semuanya terjadi, maksudnya setelah Tuhan Yesus datang. Nah, ini di sini dikatakan sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota. Berarti selama belum lenyap langit dan bumi, berarti sampai detik ini ya. Ingat itu ya, sampai detik ini. Karena belum lenyap langit dan bumi, 1 iota dan 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, banyak pengajaran yang mengatakan
kata sebelum semuanya terjadi di sini, sebelum Tuhan Yesus datang. Jadi setelah semuanya sudah terjadi, artinya Tuhan Yesus sudah datang dan sudah disalibkan. Nah, berarti semuanya itu sudah selesai katanya, ya kan? Segala hukum itu sudah selesai. Sementara dikatakan di atas sebelum lenyap langit dan bumi. Nah, arti daripada sebelum semuanya terjadi di sini, sebelum dunia ini benar-benar digulung, sebelum dunia ini game over, ya, bahasa kerennya kiamat. Sebelum dunia ini kiamat, ya, maka satu iota atau satu titik pun dari hukum Taurat tidak ada yang ditiadakan. Nah, dikatakan berikutnya, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil. Jadi ingat ini ya, siapa yang meniadakan perintah dari hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain. Jadi kalau ditiadakan dan diajarkan, maka hukumnya apa? Ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Artinya apa? Tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga, bukan berarti ada sorga yang rendah, ya. Nah, berbicara hal-hal kerajaan sorga, berbicara hal-hal yang tidak ada di bumi, ya. Sorga tidak di bumi, neraka juga tidak di bumi, ya. Berbicara hal-hal kerajaan sorga juga berbicara tentang kebangkitan, kenaikan, hal-hal yang tidak ada di dalam, yang tidak bisa diciptakan oleh dunia lah gitu. Nah, jadi di sorga yang paling rendah artinya apa? Di dalam kebinasaan. Ya. Nah, berikutnya, tetapi siapa yang melakukan apa? Perintah Tuhan sekecil apapun dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat. Oke, sekali lagi ya, ini ayatnya keren supaya kita tidak keliru akan segala pengajarannya. Nah, tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Jadi kalau saudara melakukan perintah-perintah dalam hukum Taurat, ya, hukum Taurat itu berapa? Bukan hanya 10, banyak, ya. Saudara bisa baca di dalam Perjanjian Lama, Imamat, Bilangan, Ulangan, semua itu di sana kita tahu apa hukum-hukum yang harus kita lakukan. Karena ke-10 titah itu pun di sana, ya. Nah, jadi mari buka semua. Pola pikir kita juga harus kita ubah. Makanya dikatakan iman kita akan bertumbuh. Pengetahuan kita akan bertambah dengan pembacaan kitab suci. Jadi jangan dinabobokan kitab suci saudara. Jangan hanya mendengar khotbah dari gembala di depan yang hanya sekali seminggu. Oke lah, 2 kali 1 minggu, 3 kali 1 minggu. Tiap hari saudara baca, ya. Tiap hari. Dari sejarah-sejarah itu. Sejarah itu penting, ya. Perjanjian Lama itu penting untuk kita pelajari karena banyak di sana yang kita contoh. Apa-apa saja yang harus kita perbuat karena di sana berbicara tentang keadilan Tuhan. Perjanjian Baru berbicara tentang kasih Tuhan. Tetapi kedua hal ini itu tidak bertentangan, tetapi itu menyatu. Kasih itu Tuhan yang kasih dan Tuhan yang adil, ya. Nah, kita kembali lagi. Jadi kalau kita melakukan perintah-perintah hukum Taurat dan mengajarkannya, maka apa yang menjadi upah kita? Ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga, ya. Haleluya. Jadi di sini ia akan mendapat tempat yang tinggi dari kerajaan sorga. Nah, dikatakan dalam ayat 21. Jadi kalau aku tidak melakukan pun sekecil apapun, katanya ya udah. Kan ini ada firman-Nya. Tuhan akan menjadi hakim, bukan saya. Saya bukan hakim, saya hanya menyampaikan, ya. Nah, di ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Di sini Tuhan katakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Berarti Tuhan katakan, ada nggak kebenaran dari hidup keagamaan mereka? Ada.
di hadapan Tuhan hidup keagamaan mereka itu benar. Kalau tata cara hidup keagamaan artinya keteraturan, ketaatan dalam segala perintah-perintah, hukum-hukum keagamaan itu. Nah, Tuhan akui di sana kalau hidup keagamaan mereka itu benar, tapi Tuhan mau kita lebih benar dari mereka. Kenapa? Karena kita telah menerima Injil. Mereka tidak menerima Injil. Mereka tidak menerima Kristus, ya. Jadi di sini berkesinambungan antara iman dan perbuatan. Nah, ahli-ahli Taurat itu tadi, mereka hanya berbuat di dalam ketaatan, keteraturan di dalam hidup keagamaan mereka. Dan itu bagus. Tetapi mereka tidak memiliki iman, yaitu kepercayaan akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka menolak. Nah, di sini yang Tuhan tuntut daripada kita apa? Kita menerima Yesua itu, Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan juga kita harus hidup di dalam keteraturan akan hidup keagamaan. Mengerti kan? Karena di dalam keteraturan itulah dengan melakukan perintah-perintah Tuhan itu, maka itu adalah perbuatan. Sebab iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati, saudara. Ya, jadi saya harap kita paham. Oke, kita kembali lagi kepada ayat yang berikutnya. Nah, dikatakan di sini kalau memang kita sudah mengenal Kristus. Jadi ini saya hanya mengajarkan bagaimana pengenalan kita selama ini, ya. Nah, apakah memang sudah sepenuhnya kita kenal Kristus atau masih hanya sekedar karena khotbah-khotbah yang kita dengar dari depan, ya? Jadi pengenalan itu harus penuh di dalam diri kita, ya. Nah, jadi tadi tanda jikalau kita mengenal Tuhan, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Nah, jadi ini tertulis dalam 1 Yohanes. Kita kembali ke 1 Yohanes 2 pasal yang 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ketiga, ya. Nah, jadi kita tadi telah mempelajari perintah-perintahnya itu apa. Jadi harus berkesinambungan. Di dalam Matius itu tadi Tuhan katakan kita tidak bisa meniadakan perintah-perintahnya sekecil apapun. Nah, di sini kita diperintahkan supaya apa? Kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi dari sekarang yang mau saya himbau kepada saudara, belajar memahami perintah-perintah itu, ya. Pahami apa-apa saja perintah-perintah itu, ya. Nah, barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran, ya. Jadi kalau saudara mengatakan saudara mengenal Elohim, saudara mengenal Kristus, tapi saudara tidak menuruti perintahnya, maka di sini kita dikatakan sebagai seorang pendusta, ya. Jadi jikalau saudara dan saya tidak melakukan perintah Tuhan, sementara saudara dan saya katakan mengenal Tuhan, maka saudara dan saya adalah seorang pendusta. Di dalam diri seorang pendusta tidak ada kebenaran, ya. Maka supaya itu tidak dicap dalam hidup kita, supaya kita tidak dikatakan seorang pendusta, supaya kita tidak dikatakan seorang tidak melakukan kebenaran, maka lakukan segala perintah-perintah Tuhan sekecil apapun itu. Haleluya. Nah, kita lanjut lagi. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Elohim. Keren ini ayatnya. Sekali lagi, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Elohim. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Yesaya pasal 49. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, "Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku." Tetapi aku berkata, "Aku telah bersusah-susah dengan percuma.
aku telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel yang memilih engkau. Sion dipulihkan. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali, dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk menyatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Sungguh, mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan, dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Sebab tempat-tempatmu yang tandus dan sunyi sepi, dan negerimu yang dirombak, sungguh, sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu, dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh. Malahan, anak-anakmu yang kau sangka hilang akan berkata kepadamu, tempat itu terlalu sempit bagiku, menyisihlah, supaya aku dapat diam di situ. Maka engkau akan berkata dalam hatimu, siapakah yang telah melahirkan sekaliannya ini bagiku? Bukankah aku bulus dan mandul, diangkut ke dalam pembuangan dan disingkirkan? Tetapi anak-anak ini siapakah yang membesarkan mereka? Sesungguhnya aku tertinggal seorang diri, tetapi mereka ini dari manakah datangnya? Beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa, dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki, dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu, dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah, dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan, atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Sungguh, beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri,
dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa Aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat Allah Yakub. Yesaya pasal 50. Beginilah firman Tuhan, di manakah gerangan surat cerai ibumu? Tanda aku telah mengusir dia. Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Mengapa ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Sesungguhnya dengan hardiku aku mengeringkan laut. Aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun. Ikan-ikannya berbau amis karena tidak ada air dan mati kehausan. Aku mengenakan pakaian kelam kepada langit dan menyelimutinya dengan kain kabung. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Yesaya pasal 51. Kata-kata penghibur untuk Sion. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantarannya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata, keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan akan kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya,
dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatan, hai tangan Tuhan. Terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang meremukkan Rahab, yang menikam naga sampai mati? Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudera raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang? Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Duka dan keluh akan menjauh. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput, sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarah orang penganiaya. Apabila ia bersiap-siap memusnahkan, di manakah gerangan kepanasan amarah orang penganiaya itu? Dia yang dipasung terbelenggu akan segera dibebaskan. Ia tidak akan turun mati ke liang kubur dan tidak akan kekurangan makanan. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang mengharu-birukan laut, sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Terjagalah, terjagalah, bangunlah hai Yerusalem, hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan, isi piala kehangatan murkanya. Engkau yang telah meminum, menghirup habis, isi cangkir yang memusingkan. Dari semua anak-anak yang dilahirkannya, tidak ada yang membimbing dia, dan dari semua anak-anak yang dibesarkannya, tidak ada yang memegang tangannya. Kedua hal ini telah menimpa engkau. Siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Kebinasaan dan keruntuhan, kelaparan dan pedang, siapakah yang akan menghibur engkau? Anak-anakmu sudah terlentang kelesuhan di semua ujung jalan, seperti lembu hutan kena jaring. Mereka diliputi kehangatan murka Tuhan dan hardik Allahmu. Sebab itu dengarlah ini, hai engkau yang tertindas, hai engkau yang mabuk, tetapi bukan karena anggur. Beginilah firman Tuhanmu, Tuhan Allahmu, yang memperjuangkan perkara umatnya. Sesungguhnya aku mengambil dari tanganmu piala dengan isinya yang memusingkan, dan isi cangkir kehangatan murkaku tidak akan kau minum lagi, tetapi aku akan memberikannya ke tangan orang yang menindas engkau. Orang yang tadinya berkata kepadamu, tunduklah, supaya kami lewat menginjak kamu, maka engkau merentangkan punggungmu serata tanah, dan sebagai jalan bagi orang yang lewat dari atasnya. Yesaya pasal 52. Tuhan menyelamatkan Sion. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah, hai Yerusalem yang tertawan. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai putri Sion yang tertawan. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tetapi sekarang, apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan, umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan, dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, aku. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem.
Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa-bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka paham. Mana Sorgawi.